dan perilaku kerja. Kalau untuk perilaku kerja itu ada 7 elemen, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, dan sebagainya. Ini 7 ini yang akan dinilai. Kemudian untuk dokumen akuntabilitas ini juga tidak dinilai, tetapi wajib dikumpulkan. Dokumen akuntabilitas untuk guru itu apa? Ya, KOSP dan tugas tambahan kalau punya. Satu lagi adalah presensi absen, itu untuk dokumen akuntabilitas. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir tentang ini, tentang penilaian ini. Selama Bapak Ibu praktik kinerjanya bagus, insya Allah dinilai oleh atasan bagus. Dan perilaku kerja Bapak Ibu bagus, juga akan dinilai bagus. Hanya 2 ini saja yang dinilai. Nah, untuk 3 itu antara praktik kinerja, pengembangan kompetensi, perilaku kerja itu termasuk dalam kategori prioritas. Untuk yang lain itu hanya akuntabilitas, dokumen-dokumen keseharian yang Bapak Ibu pasti sudah punya. Jadi untuk akuntabilitas Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Yang kita ributkan ini yang sebenarnya sampai sekarang itu untuk pengembangan kompetensi. Oke, Bapak Ibu, untuk praktik kinerja guru dan kepala sekolah, kalau untuk guru itu di rapor pendidikannya Bapak Ibu nanti bisa dilihat pada indikator D1. D1 itu nanti memuat 8 subindikator praktik pembelajaran. Nah, nanti ini bisa dilihat di menu PMM yang Bapak Ibu sampai sekarang mungkin sudah dibuka, sudah mengklik perencanaannya ini juga. Untuk KS sendiri itu pada indikator D3 pada ada 8 indikator kepemimpinan pembelajaran, ini juga terdapat pada rapor pendidikan. Sampai saat ini untuk kepala sekolah belum buka, kemungkinan bukanya besok mulai tanggal 15. Nah, ini adalah lini masa yang harus dipahami Bapak Ibu semua. Lini masa ini kalau Bapak Ibu buka PMM itu sudah ada semuanya. Jadi untuk Januari kita itu mulai perencanaan P. Kemudian untuk Februari kita itu akan melakukan diskusi persiapan. Diskusi persiapan ini berarti antara guru dan kepala sekolah itu duduk bersama menentukan jadwal kapan akan dilaksanakan observasi dan sebagainya. Nah, untuk Maret itu nanti akan dilaksanakan observasi kinerja dan diskusi tindak lanjut. Observasi kinerja itu apa? Observasi itu kalau dulu itu supervisi. Kalau observasi kinerja berarti Bapak Ibu nanti di bulan Maret akan disupervisi oleh atasan masing-masing. Nah, kemudian dilakukan diskusi tindak lanjut tentang pencapaian apa yang sudah Bapak Ibu lakukan pada waktu observasi kinerja itu. Mungkin ada kekurangan dan sebagainya, itu adalah bagian dari refleksi observasi kinerja. Nah, jika ditemukan hal-hal yang masih kurang memenuhi atau barangkali yang masih bisa ditingkatkan, nanti untuk bulan April sampai Mei itu ada upaya tindak lanjut. Upaya tindak lanjut itu apa? Nanti bisa berupa saran dari kepala sekolah agar Bapak Ibu itu untuk mengikuti pelatihan yang ada di PMM. Topik
yang akan dipilih nanti seyogyanya itu inline atau sama indikator yang Bapak Ibu pilih pada waktu memilih 8 indikator itu, seperti itu. Kemudian untuk bulan Juni itu nanti akan dilakukan refleksi dan tindak lanjut apa yang sudah dilakukan, termasuk nanti dilanjutkan dengan penilaian dan unggah berkas. Nah, lini masa ini berlangsung selama per semester. Begitu juga dengan Juli dan Desember, siklusnya sama seperti pada bulan Januari sampai Juni. Nah, ini ada 8 indikator yang Bapak Ibu bisa pilih. Nanti MM itu ada, termasuk juga kepala sekolah yang hari ini belum bisa buka, ada 8 indikator juga, bukanya nanti tanggal 15. Oke. Pengembangan kompetensi ini yang sering diributkan tiap hari kita itu sampai pada malam ini. Biasanya yang diributkan ini saja kebanyakan. Catatan untuk pengembangan kompetensi yang harus Bapak Ibu ketahui ini, setiap kegiatan pengembangan kompetensi dibobot dengan poin. Pengembangan kompetensi itu ada di dalam lampiran perdirjen tadi yang ada di depan. Besaran poin ditentukan berdasarkan skala prioritas, kategori peran, dan kategori kegiatan. Pengembangan kompetensi bertujuan membantu guru mengembangkan kapasitas dalam meraih aspirasi karir di masa depan. Yang ketiga ini semakin besar poin yang didapatkan seorang pegawai mengindikasikan, ini hanya mengindikasikan dua hal, yaitu semakin besar upaya dalam meraih aspirasi karirnya dan semakin besar kontribusinya terhadap transformasi pembelajaran. Nah, ini yang sempat jadi perdebatan tadi. Perdebatannya apa? Nanti kita bahas. Kemudian seorang pegawai, guru dan kepala sekolah wajib menyelesaikan kegiatan pengembangan kompetensi sejumlah 32 poin. Besaran poin akan didapatkan akan menjadi pertimbangan dalam penilaian praktik kinerja. Kenapa minimal itu 32 poin? Aslinya itu sebenarnya setiap minggu itu Bapak Ibu itu dianjurkan itu untuk mengikuti pengembangan kompetensi berupa apapun itu. Bisa mengikuti seminar, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan lain itu yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, 1 minggu itu ketika Bapak Ibu melakukan pengembangan diri, mengikuti seminar dan lain-lain yang dengan durasi yang ditentukan, itu paling tidak itu ada 2 poin. Seminggu itu paling tidak mengumpulkan 2 poin. 2 poin, terus estimasi waktu yang sebenarnya aktif dari 6 bulan, Januari sampai Juni, 6 bulan itu yang dihitung aktif itu hanya sebanyak 4 bulan saja Bapak Ibu melakukan pengembangan kompetensi. Kalau 4 bulan artinya berarti ada 16 minggu. Nah, 16 minggu kemudian dikalikan jumlah poin setiap minggu tadi 2 poin, berarti 2 dikalikan 16 berarti 32 poin. Itu ketemunya seperti itu. Jadi setiap minggu Bapak Ibu itu sebenarnya dianjurkan minimal pengembangan kompetensi itu 2 poin setiap minggu selama 16 minggu. Tadi ketemunya 30 loro. Kita menghitungnya 1 minggu 8 poin mengikuti kegiatan yang setara
konversi dengan 8 poin, berarti 8 kali 16 berarti ketemunya 128. Jadi minimalnya itu 32, maksimalnya 128. Sampai saat ini untuk kegiatan setiap minggu yang bernilai 8 poin hanya bisa dilakukan oleh guru penggerak. Jadi guru penggerak yang khususnya angkatan 9 ini langsung saja nanti pada pengembangan kompetensi memilih memilih poin 128. Itu hanya berlaku untuk bulan Januari sampai Juni saja. Nanti di bulan Juli ketika perencanaan itu juga harus mengikuti pengembangan kompetensi yang lain seperti itu. Nah, kalau dokumen akuntabilitas Bapak Ibu nanti tidak perlu merisaukan, semua sekolah punya, nanti tinggal unggah saja. Nah, di depan itu ada ilustrasi, sudah ya tadi ya, ilustrasi bagaimana pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah itu angka kreditnya dihitung. Jadi kita sudah tidak usah bingung-bingung lagi dengan mengumpulkan beberapa bukti-bukti, mengumpulkan puisi, buat PTK, buat PTS, dan sebagainya. Kita hanya akan dinilai oleh atasan kita itu hanya 2 saja, yaitu kinerja dan perilaku. Kinerja dan perilaku kemudian dikonversi menjadi predikat kinerja. Seperti itu. Seorang ilustrasinya itu seorang guru muda mendapat predikat kinerja sangat baik artinya 150, maka akan mendapatkan angka kredit sebesar 25 kali 100, berarti setahunnya dia hanya bisa mengumpulkan 37,5. Oke Bapak Ibu, ini saya ambil dari salah satu akun guru saya. Nah, nanti Bapak Ibu akan dihadapkan dengan menu seperti ini. Ada pengelolaan kinerja, nanti ini diklik ya, ini. Nah, oh ya, saya lupa. Selain pengelolaan kinerja, ini menu-menu ini beda-beda pulau ya, beda pulau, tidak ada hubungannya. Tetapi nanti Bapak Ibu selain pengelolaan kinerja, itu nanti Bapak Ibu diwajibkan juga mengerjakan refleksi kompetensi. Refleksi kompetensi nanti kita bahas nanti saja. Ini saya mencoba mengklik pengelolaan kinerja. Nanti barangkali Bapak Ibu tidak akan menemukan langsung menu seperti ini, mungkin ada penyesuaian dari nama, NIP dan sebagainya. Ada hal-hal yang mungkin kurang kurang sinkron dengan keadaan sekarang. Nah, sinkronnya itu tidak di sini. Kalau di sini nanti hanya sementara saja. Sinkronnya di mana? Data ini semua diambil dari Dapodik. Jadi jika ada kesalahan, nanti Bapak Ibu wajib mengupdate-nya itu di Dapodik. Jadi kalau ini sementara saja, Bapak Ibu nanti bisa membenarkan di sini, tapi tidak bisa merubah secara permanen. Data permanen itu ada di Dapodik. Oke, kalau sudah seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa melihat alur pengelolaan kinerja seperti yang saya utarakan tadi. Ada 6 bulan, nanti Januari itu perencanaan guru dan persetujuan atasan, Februari persiapan, kemudian Maret observasi tadi yang disupervisi kepala sekolah, kemudian April Mei pelaksanaan tindak lanjut dengan pemantauan atasan, Juni nanti ada penilaian dan unggah dokumen semuanya di bulan Juni. Oke, lanjut ke rencana kinerja. Nah, ini yang lagi hot-hotnya ini. Bapak Ibu, di perencanaan kinerja ini, nanti Bapak Ibu dihadapkan dengan 8 dimensi. Ini ya, 8 indikator 8 indikator. Nanti silakan Bapak Ibu pilih yang sekiranya indikator itu
yang perlu ditingkatkan dengan melihat rapor pendidikan. Jadi mungkin rapor pendidikan antara sekolah satu dengan sekolah yang lain itu berbeda. Nanti silahkan klik rapor pendidikan ini saja, nggak usah ke sistemnya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat, bisa saja nanti Bapak Ibu di sini sekolahnya yang sini hijau, yang di sini kuning, yang di sini merah. Jadi umpamanya itu mau memilih, itu disarankan Bapak Ibu memilih indikator dimensi ini yang paling rendah. Kalau ada merah ya pilih yang merah, kalau yang kuning pilih yang kuning, hijau yang hijau. Kalau tidak ada gimana? Ya pilih yang hijau saja. Kenapa seperti itu? Karena jika Bapak Ibu melakukan perbaikan dari yang dipilih tadi, itu nanti akan berimplikasi kepada perbaikan rapor pendidikan Bapak Ibu. Jadi kinerja Bapak Ibu semuanya yang ada di sini akan mendorong kepada perbaikan kinerja organisasi. Dalam hal ini adalah sekolah Bapak Ibu sendiri. Nah, dari rapor pendidikan itu tadi untuk kami ini sebagai sampel saja, saya memilih penerapan disiplin positif seperti itu ya. Dimensinya manajemen kelas. Ini saya klik, nanti nyala ke pengembangan kompetensi, saya klik. Nah, ada 8 ini Bapak Ibu hanya milih satu saja, nggak bisa dikerjakan semua. Jadi 8 ini yang dipilih satu. Lanjut ke pengembangan kompetensi ya. Nah, ini kita mulai dengan ribet-ribetnya. Ini saya hapus dulu semuanya. Oke. Bapak Ibu, untuk pengembangan kompetensi nanti Bapak Ibu bisa lihat dari dasarnya ini. Perdirjen GTK nomor 7607 BB1 HK dan sebagainya itu. Perdirjen itu nanti Bapak Ibu bisa lihat seperti ini. Ini yang menjadi babon kita. Nah, ada beberapa pengembangan kompetensi, ada 18 ini ya, 18. Nanti Bapak Ibu bisa pilih dan dimasukkan ke sini. Seperti itu. Nah, berapa total minimal ini bisa dijelaskan di sini. Anda diharapkan minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi. Jadi ekspektasi atasan itu hanya 32 poin. Itu sangat-sangat bisa tercapai. Jadi tidak perlu Bapak Ibu khawatir, tidak perlu Bapak Ibu takut tercapai atau tidak. Nah, 32 poin itu apa? Nanti kita akan pilih di sini apa saja yang memungkinkan untuk kita pilih berdasarkan perdirjen ini, lampiran perdirjen ini. Nah, mari kita bahas dari apa yang sudah kita dapat tadi dari BPGB tadi. Oke, Bapak Ibu. Untuk poin pertama itu kontribusi terhadap komunitas, itu penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagai praktik baik. Nah, kalau penggerak komunitasnya itu berbagi praktik baik 3 kali penggeraknya, umpamanya saya melakukan kegiatan minimal 3 kali sebagai penggerak, itu mendapat nilai 36 penggerak. Nah, ini ada kata-kata komunitas belajar.
komunitas belajar. Komunitas belajar itu apa? Berarti komunitas belajar yang terdaftar di PMM. Bapak Ibu bisa melihat di sana banyak sekali ribuan komunitas belajar yang sudah terdaftar resmi di PMM. Bagaimana dengan komunitas belajar yang ada di sekolah-sekolah, umpamanya belajar SD Negeri 1 Losari, komunitas belajar SD Negeri 2 Panusupan dan sebagainya. Di sana tadi dari BPGP menerangkan komunitas belajar di sini yang dimaksud adalah komunitas belajar setingkat kabupaten. Nah, untuk komunitas belajar yang ada di Purbalingga resmi setingkat kabupaten itu komunitas belajar ID itu yang digawangi oleh Pak Daniel. Bapak Ibu sudah saya lihat banyak sekali Bapak Ibu yang sudah tergabung dalam grup WA-nya Pak Daniel. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, jadi Bapak Ibu itu kalau Pak Daniel melakukan kegiatan 3 kali, Pak Daniel mendapat 36. Bagaimana kalau kita sebagai peserta? Kita sebagai peserta mendapat nilai 4. Seperti apa grup komunitas seperti yang saya bagikan di Korwil kemarin. Di grup Korwil kemarin yang malam-malam itu Bapak Ibu silakan daftar, ini grup resmi komunitas belajar. Nah itu kalau kita mengikuti itu 1 kali mendapat nilai 4. Padahal Pak Daniel untuk mendapat 36 poin, dia harus melakukan minimal 3 kegiatan. Kalau Pak Daniel melakukan 3 kegiatan, berarti kita pasti mengikuti 3 kegiatan itu. Artinya apa? Artinya kita mendapat nilai 4 kali 3. Berarti sudah dapat nilai 12. Seperti itu. Untuk penggerak komunitas, itu nanti nilainya 36, dia mengadakan kegiatan sebanyak 3 kali, berarti kita sebagai peserta paling tidak mendapat nilai 12, seperti itu. Kemudian untuk nomor 2, ini ada kontribusi terhadap sumber belajar, peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerja dalam berbagai wadah atau ajang. Bapak Ibu juara nyanyi, kemudian juara membuat artikel, juara apa tingkat kabupaten, nanti bisa mendapat piagam, bisa diunggah di situ. Nilainya langsung 12. Piagam 3, umpamanya Pak Wiwit ikut lomba catur, apa-apa gitu sebagai ajang wadah, mendapat nilai 12 seperti itu. Untuk yang ketiga, yang dari YouTuber apa orang gue? ada sih Pak, tapi nggak tahu tahun kapan itu. Kemudian untuk nomor 3 itu kontribusi terhadap komunitas. Hanya berhenti sampai komunitas, bukan komunitas belajar atau kombel. Narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Nah, ini Bapak Ibu guru, ini fungsinya KKG dan K3S. Nanti silakan diaktifkan KKG-nya, kegiatannya apa? Setiap kegiatan KKG yang ditunjuk sebagai narasumber, nanti langsung mendapat nilai 8 dari kegiatan 2-3 jam. Seperti itu. Sing ngisi KKG oleh 8. Sing midhangetaken ngunjuk kopi, teh, kemudian snack, tengah-tengah pokoknya mangkat bisa ngoni wareg, pokoknya nilainya 4.
ora. Wis hari diaktifna KKG-ne. Jadi KKG-nya itu silakan nanti diaktifkan KKG kelas 1, kelas sampai kelas 6 termasuk KKG Penjas dan KKG PAI. Sing dadi narasumber 1 kali kegiatan oleh 8, sing udat-udut oleh 4. Wes, kali tadi ini kan tadi gampang. Terus cukup kemudian nomor 4, kontribusi terhadap sumber belajar. Nah, ini yang saya bukannya saya itu nun sewune merendahkan Bapak Ibu semuanya, bukan saya mendegradasi apa-apa semuanya. Untuk poin 4 sampai nomor 9 itu kalau Bapak Ibu baca itu kontribusi terhadap sumber belajar. Nah, itu yang dimaksud itu adalah kontributor. Kontributor itu yang terdaftar resmi di PMM. Bagaimana cara menjadi kontributor resmi? Ada di PMM. Silahkan nanti Bapak Ibu nanti di sana bisa membuat perangkat ajar, membuat modul ajar, kemudian perangkat ajar itu yang sudah dibagikan dari kontributor itu nanti akan mendapat kurasi dari Kemdikbud Ristek. Jadi ada labelnya telah dikurasi seperti itu. Nomor 4 sampai nomor 9. Nomor 4 sampai 9 nek angel ya ora nganti dipilih. Berarti kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 itu partisipan observasi praktik pembelajaran. Persiapan pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat itu buktinya laporan. Nanti bergantian menjadi pelaku dan pengamat. Itu nanti ada SK sebagai tim penilai kinerja guru. Yo angel maning biasanya nek kon gawe laporan podo awang-awang. Kayaknya nomor 10 ora dipilih ora, Dean. Kemudian untuk nomor 11 itu non pelatihan juga. Itu ada coach, mentor, fasilitator atau pengajar praktek. Itu pengajar praktek seperti saya, tapi wis ujur, wis expired. Jadi sertifikate ora kanggo 2000. Pokoknya sertifikat 2023 ke sana sudah tidak berlaku seperti dalam pesan orang tua sertifikat sing kanggo gur sertifikat omah karo sertifikat lemah. Jadi untuk pengajar praktek untuk sertifikat-sertifikat yang lain termasuk nun sewune guru penggerak yang angkatan 7, angkatan 6 itu juga sudah tidak berlaku seperti itu. Yang bisa berlaku adalah angkatan 9 yang akan keluar mungkin kalau tidak salah bulan Maret atau April. Kemudian untuk nomor 12 non pelatihan itu partisipan kegiatan seminar lokakarya, konferensi, simposium dan sebagainya. Itu nanti buktinya sertifikat. Nah, nomor 12 ini yang saya maksud yang berhubungan dengan nomor yang di atas tadi. Yaitu nomor yang mana? Nomor 3. Oke. Kalau nomor 3 ini narasumber yang mengisi kegiatan KKG tadi dapat nilai 8. Yang mengisi kegiatan K3S dapat nilai 8. Terus sing pesertane garis tengah-tengah wae penak banget oleh nilai 4. Jadi ora usah bingung-bingung golek nilai seperti itu. Tinggal nanti Bapak Ibu koordinasikan dengan koordinator KKG seperti apa kegiatannya, kemudian kapan akan dilaksanakan. Nah,
Minimal berapa yang akan bisa dilaksanakan nanti bisa disesuaikan dengan aplikasi yang akan nanti kita bahas. Kemudian untuk nomor 13 itu peserta coaching atau mentoring pengembang kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Kalau untuk nomor 13 ini peserta coaching itu atau mentoring itu yang menyelenggarakan itu adalah lembaga tertentu atau lembaga yang sudah ditunjuk. Nah, nek nomor 13 iki nek dipilih berarti kita merencanakan yang kita tidak tahu rencananya. Maksudnya seperti apa? Kalau saya milih nomor 13 artinya ketika sampai periode Juni, tutup Juni, saya tidak dipanggil misalnya lembaga yang tunjuk umpamanya BBGP dan sebagainya, artinya ini kosong. Berarti kita tidak bisa memilih yang tidak kesulitan memilih kegiatan yang kita sendiri tidak mempunyai rencana karena rencananya iki kayaknya Gusti Allah tok sing pirsa kayaknya iki. Jadi kapan dewek di berangkatkan, kapan kita akan diberangkatkan untuk mengikuti kegiatan coaching atau mentoring yang ditunjuk oleh lembaga tertentu. Yang memungkinkan lagi apa? Nomor 14. Nomor 14 itu peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset. Nah, nomor 14 ini yang sering berseliweran di WA grup Bapak Ibu semuanya. Sing wis ngunggah pengumuman ngesuk ana diklat rong dina telung dina engko si B ngunggah maning, si C ngunggah maning, di screenshot ora terima maning, ana maning sing ngunggah. Nah, itu yang dimaksud itu nomor 14. Durasinya 2 sampai 3 hari itu ya, nomor 14. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti kegiatan itu mendapat nilai 8 poin, 8. Kemudian untuk nomor berapa ini berikutnya? Nomor 15. 15 peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah atau pengawas. Nah, kalau ini ada kata pelatihan mandiri. Maksudnya Bapak Ibu nanti membuka PMM, menyelesaikan topik topik tertentu, itu namanya pelatihan mandiri. Nanti disertai dengan aksi nyata. Nah, pelatihan mandiri itu nanti ketika diikuti, Bapak Ibu juga harus bisa memastikan sertifikat yang didapat itu tidak melebihi bulan Juni. Jadi kalau Bapak Ibu umpamanya memilih itu, maka secepat mungkin dari sekarang itu sudah mengikuti pelatihan mandiri. Kemudian untuk nomor 16. Peserta berbagi praktik baik. Nah, ini. Peserta berbagi praktik komunitas belajar. Sebagai peserta berbagi praktik baik. Itu yang saya share kemarin itu. Di Korwil itu. Ada kata-kata komunitas belajar, berarti kombel ini kombel resmi yang diadakan PEMMM. Seperti itu. Karena keterangan dari BBGP seperti yang saya utarakan tadi, kombel itu minimal yang melingkupi 1 kabupaten. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu kemarin sudah daftar, kayak tidak salah itu tanggal 12 sudah dimulai ya, tanggal 12. Sekali kegiatan besok itu Bapak Ibu daring sudah mendapat poin 4. Itu. Jadi tanggal 12 Bapak Ibu tetek 4. Kemudian nomor 17 ini tidak perlu saya terangkan, ini jelas ini pendidikan guru penggerak. Kalau Bapak Ibu guru penggerak, peserta guru penggerak angkatan 9, langsung aja klik ini langsung muncul 128.
Nomor 18, peserta praktik magang pada dunia kerja atau bidang lainnya. Bapak Ibu ini Bapak Ibu dikirim neng Hong Kong neng apa-apa oleh nilai 4 selama 2 sampai 4 minggu umpamanya seperti itu. Oke. Kita kembali lagi ke aplikasi. Aplikasi ini. Di sini ada total poin minimal itu 32. Kalau saya kemarin itu di Nusa Une di Losari 1, kemudian berbagi praktik di makam dan juga di SD saya sendiri. Saya menekankan begini kemarin. Bapak Ibu silakan buat perencanaan sebanyak-banyaknya yang memungkinkan terjangkau. Maksudnya memungkinkan terjangkau itu memungkinkan waktunya saja. Kalau kita memilih untuk guru penggerak dan lain-lain itu kan tidak mungkin, maksudnya yang memungkinkan itu berarti pelatihan-pelatihannya yang memungkinkan dibuat semaksimal mungkin. Nah, seperti yang sudah-sudah itu kemarin itu saya mengklik beberapa RHK atau rencana hasil kerja yang mungkin saya bisa tempuh itu poinnya itu mencapai 100 poin. Mencapai 100 poin. Jadi guru-guru saya itu juga kemarin dihitung tuh 100 poin. Karena saya melihatnya ini, bentar dasarnya ini. Semakin besar poin yang didapatkan seorang pegawai, guru dan kepala sekolah mengindikasikan dua hal. Berarti artinya kalau semakin banyak poin yang kita dapatkan itu artinya semakin besar upaya dalam meraih aspirasi karirnya dan semakin besar kontribusinya terhadap transformasi pembelajaran. Nah, atas dasar inilah semakin besar poin yang umpamanya kita kejar itu kan upaya kita meraih aspirasi karir dan kontribusi terhadap transformasi pembelajaran itu artinya semakin besar. Tadi sempat saya tanyakan begini ilustrasinya. Kalau saya mengambil 100 kemudian terlaksana 80, jadi perencanaan saya 100 tapi terlaksana 80. 80 itu lebih besar dari 32. Itu harusnya itu kan sesuai di atas ekspektasi ya. Tapi terus ketika saya mengutarakan yang lain, bagus mana? Antara ketika saya mengambil 100 kemudian tercapai 80 atau saya mengambil 32 itu tercapai juga 32. Jadi minimal 32 kan itu. Jadi kalau rencana saya 32, kalau tercapai 32 itu kan sesuai ekspektasi. Tapi poin yang saya dapatkan itu sebenarnya itu lebih kecil dibandingkan dengan saya mendapatkan poin 80 tadi. Tapi dijawab sama BPGP tadi, bagus yang sesuai rencana 32 maka terlaksana 32. Kalau 100 terlaksana 80 artinya di bawah ekspektasi. Jawabannya seperti itu. Padahal argumen saya itu tadi semakin besar poin yang kita dapatkan tadi berarti apresiasi kinerja kita semakin bagus, ternyata tidak sesuai ini. Jadi katanya ini hanya sebagai apa tadi ya, ini hanya mengindikasikan saja, mengindikasikan. Memang sih kalau poin yang kita ambil semakin banyak itu tidak ada hubungannya dengan ini ya, tidak linear dengan angka kredit yang kita dapatkan, karena penilaian kinerja itu patokannya cuma perkalian hasil kerja dan perilaku kerja. Jadi untuk malam ini teman-teman yang ingin saya garis bawahi, saya ralat dari yang kemarin
saya akan mengambil poin-poin yang kira-kira mepet 32 tetapi tercapai semua, seperti itu. Daripada nanti saya mengambil misalnya poin 100, ternyata hanya tercapai 80, itu nanti kata sana itu di bawah ekspektasi, seperti itu. BPGP seperti itu. Jadi untuk 32 ini sangat-sangat mungkin melihat ilustrasi dari Perdirjen tadi. Nah, rencana kerja yang sangat mungkin itu apa? Nah, ini. Saya pilih umpamanya meningkatkan kompetensi peran sebagai partisipan kegiatan seminar lokakarya. Ini pilih saya 1. Ini kan cuma kita mengikuti seminar, ini KKG juga bisa. Yang saya maksud itu ini, ya. Saya sebagai peserta KKG, Jagong, Maem Senek, kemudian Medang, kowe ngopi lah. Ini nilainya sepapat. Dari KKG ini harus digawe ping pira. Nah, ini saya buat berapa sih ini maksimal? 6 atau 8 ini? 6 ya? Sini 6 ya? Ada nggak yang lebih lebar? Oh, 6 saja. Nah, 6 saja ini HU sudah kurang 8 poin. Nah, kemudian ini kenapa 6? Karena saya pasti KKG itu akan melaksanakan kegiatan setelah nanti kita koordinasi di belakang. Seperti itu. Harus kegiatan KKG harus 6. Mengeluarkan sertifikat. Itu harga mati. Kemudian RHK yang lain, kemudian ini ya, meningkatkan kompetensi melalui peran berbagi praktik. Peran sebagai peserta. Nah, ini yang tadi yang diselenggarakan Pak Daniel tadi. Satu kegiatan kan 4. Padahal Pak Daniel itu minimal melakukan 3 kegiatan untuk meraih 36 poin. Artinya kita menyesuaikan beliau 3 kegiatan, berarti kita kelipatan 3. Bisa 3, bisa 6. Mau 7 juga nggak apa-apa. Nah, umpamanya 3, ini sudah 12. Nah, ini saya sudah mencapai poin 36 yang sangat mungkin saya peroleh sebelum bulan Juni itu datang. Jadi seperti itu. Jadi rencana saya sendiri akan saya rubah seperti ini. Karena ini sangat memungkinkan. Nah, 36 poin ini sudah jelas melebihi 32 poin. Dan saya akan, saya berarti di atas ekspektasi. Ekspektasinya pimpinan kan cuma minimal 32. Saya bisa melaksanakan 30, saya merencanakan 36 dan terlaksana 36. Jadi ini sangat mungkin bagi saya seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir nuwun sewu Bapak Ibu guru yang mungkin tertatih-tatih dengan IT harus ngeklik ini. Ketika kita mengikuti KKG, kita sudah nyelengi nilai 24. Tinggal ditambah lagi kegiatan nyimak komunitas belajar 3 kali, sudah lebih dari itu. Nah, kalau sudah tinggal nanti ke tugas tambahan, klik tugas tambahan, nanti silakan Bapak Ibu jika sebagai operator, bendahara atau kepala perpustakaan, ini dipilih kalau SD yang semua jenjang, Kalau tidak ada wegah ribet ya wes langsung ke perilaku kerja. Kalau perilaku kerja ini gampang banget. Tinggal klik, dipilih apa yang akan difokuskan, bagaimana cara menerapkan perilaku itu, seperti itu yang aku tulis tadi. Ini 7 komponen. Kalau sudah kerangkuman, berarti ini yang sudah kita klik di awal sampai akhir tadi. Kalau sudah, lanjut ajukan ke kepala sekolah, seperti itu. Intinya malam ini itu saya hanya mengklirkan itu. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu risau dengan pemilihan
RHK, rencana hasil itu, fokus saja pada peningkatan Bapak Ibu terhadap pembelajaran dan perilaku kerja sehari-hari Bapak Ibu semuanya. Itu bisa saya akhiri untuk sesi ini. Mari kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Jadi kita santai saja forum ini. Monggo saya buka siapa dulu yang mau tanya. Terima kasih. Tidak ada yang tanya, saya tutup ini. Saya itu Bu Narmia. Bu Narmia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Narmia sehat. Sedikit ini untuk memperjelas, pangapunten. Jadi yang saya garis bawahi itu itu indikator nomor 3, Pak. Itu Pak Tip menyampaikan itu hanya komunitas titik ya. Itu berarti komunitas itu kan yang tadi Pak Tip menyampaikan berarti bukan komunitas belajar nggih, Pak? Bukan. Berarti komunitas yang ya seperti tadi yang contohnya KKG kayak gitu nggih. Berarti bukan kita mengikuti seminar apa webinar di Kombel berarti itu tidak termasuk di dalam. Kalau di Kombel tadi, yang Kombel itu maksudnya Kombel belajar itu di etalase yang nomor 12 ya. Oh ya, berarti masuknya di situ berarti ya. Ya. Oke, berarti itu iya untuk apa? Untuk anulah carane supaya memang ini dalam posisi saya sendiri itu mantan kayak galau. Dah, engkau misalnya tidak bisa menyelesaikan aksi nyata bagaimana kayak gitu ya Pak untuk memenuhi yang target misalnya kita target 32 itu. Nah, tapi setelah dapat pencerahan setelah Pak Tibio menyampaikan yang KKG itu tadi berarti kita sebagai peserta melakukan beberapa kali kita berarti sudah nyelengi. Misalnya kita target 32 berarti bisa nyelengi tinggal kita mencari kekurangannya yang di situ bisa melalui 12 kayak gitu ya Pak. Ya, betul. Itu untuk memperjelas yang tadi saya nomor 3 dan 12 itu Pak. Soalnya memang sudah agak teman-teman, nanti kalau kita belum menyelesaikan aksi nyata kok padahal kita pengen targetnya kita sampai di PMM pelatihan mandiri sampai aksi nyata, tapi kok misalnya target ternyata terkendala sertifikatnya belum keluar, padahal syaratnya kan sertifikatnya harus keluar begitu ya Pak. Misalnya kita mengadakan bulan ini kan belum tentu 1-2 bulan. Saya sendiri malah 1 tidak lolos, terus banding juga belum ada kabar kan seperti itu. Bukan mandan angel waktu itu. Jadi kadang-kadang di PMM sudah berapa topik tapi kadang-kadang terkendala memang di aksi nyata Pak begitu. Iya. Oke. Terima kasih Pak pencerahannya ini. Terima kasih Bu. Nomor 3 sudah punya celengan, tinggal kita mencari di poin-poin yang tadi. Kalau yang mandan agak penak kan nomor 12 memang. Terima kasih Pak Tip. Oke, sama-sama. Jadi Bapak Ibu gini, nanti tinggal Bapak Ibu koordinasi sama koordinator dan ketua KKG-nya, gedros pokoknya dimaksimalkan kegiatan itu 6 kali. Jadi 6 kali itu nanti ya Mas KKG di wenehi banner umpamane seminar judulnya apa, di situ ada lah nanti sertifikatnya. Nanti di sana itu kan Bapak Ibu bisa bisa membuat sendiri sertifikat KKG yang memuat ada beberapa tadi yang ada di status saya udah dibaca beberapa orang ya, tadi ada logo, kemudian judul seminar, penyelenggara, peran Bapak Ibu sebagai apa, narasumber atau peserta itu. Nah, nanti yang tanda tangan itu ketua KKG-nya, bisa mengetahui ketua K3S, gampang. Ping 6 wis nyelengi 6-4 berarti papat ping 6 nyelengi 4 pisan. Dari kulit lainnya seperti itu. Jadi sangat-sangat mudah karena ini kan baru masa percobaan ya, masa percobaan. Tidak ada lembaga resmi yang ditunjuk
oleh Dirjen itu terkait dengan legalitas sertifikat. Selama ini tidak ada, kecuali yang beberapa poin tadi. Kalau kontributor ya tetap kontributor, penggerak ya tetap penggerak. Kalau yang itulah wajib. Kalau yang saya mungkin ini dapat, yang diklik ini dapat, itu tidak ada larangan, tidak ada hal-hal khusus yang perlu dipermasalahkan seperti itu. Jadi lebih mudah Bapak Ibu, jadi santai saja. Insya Allah ya KKG kelas 1 yang ngenek 6 kegiatan, kelas loro 6 kegiatan, begitu juga dengan mapel, begitu juga dengan K3S, seperti itu. Mungkin ada yang lain ditanyakan? Saya, Mas. Nggih. Pak, selamat, monggo. Iya. Penyusunan SKP berarti kan tiap 6 bulan sekali ya. Berarti periode Januari, Juni, Juli, Desember. Nah, untuk akumulasi nilainya gimana ini, Mas? Untuk contoh lah ya, kalau 3A itu kan setahun itu kalau sesuai ekspektasi itu kan 12,5 ya. Nilai 12,5. Nah itu 12,5 itu nilai satu semester atau nilai 1 tahun itu? Nilai 1 tahun. 12,5 itu nilai 1 tahun. Itu untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu itu bisa dilihat di file yang saya bagikan dulu. Itu ini. Nah. Berarti nilai akhirnya itu di akhir tahun ya? Akhir untuk tahun ya. Pertengahan semester. Iya. Setiap 1 semester ada nilainya berarti apa? Setiap 1 semester ada nilainya, nanti diakumulasi di akhir tahun. Diakumulasi. Oh iya. Iya, oke. Kan itu kan kemarin ada yang periode ya, ada periode dibagi jumlah bulan dalam 1 tahun. Oh iya. Itu ya, tertera di peraturan berapa ya tadi? Ini peraturan BKN kayaknya sudah saya bagikan itu di file itu kan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 itu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat itu di halaman 52. Halaman 52 dan 53 itu untuk jenjang ini yang jenjang ruang ya. Jadi kalau kali pertama nanti Bapak Ibu ya nyari 50 poin. 50. Ya kalau konversinya nanti integrasinya tinggal nanti dikurangi nilai dasar. Selama ini kita masih menunggu pak integrasinya dari dinas. Jadi ini yang poin-poin yang akan Bapak Ibu bisa perkirakan saya itu naik berapa tahun lagi, itu Bapak Ibu bisa perkirakan dari peraturan BKN nomor 3 ini. Ini sudah ada di file yang sudah saya bagikan. Jadi silakan dibuka halaman 52 sampai 53 termasuk penghitungan konversinya. Di sana juga ada Excel-nya untuk menghitung jika Bapak itu mau menghitung seperti itu. Jadi tidak perlu risau Bapak Ibu terkait pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi itu hanya sebagai pertimbangan saja. Seperti itu. Oke. Terima kasih Mas. Mungkin ada yang lain, monggo. Itu saja Pak. Apakah nanti P3K juga akan mengikuti hal-hal yang seperti itu atau bagaimana? Untuk kenaikan pangkat atau ya apa itu? Saya belum jelas itu PHK atau apa itu. Oke. Oh, Bapak Ibu. Dulu. Oke, ya, terima kasih. Bapak Ibu untuk apa ya? Untuk ini perencanaan SKP perencanaan di SKP tahun 2024 ini diwajibkan untuk semua ASN, diwajibkan. Artinya entah itu PNS atau P3K itu tidak memandang bulu. Seperti itu. Karena apa? Karena setiap periode itu akan dinilai oleh atasannya.
Nah, P3K dalam hal ini baru masuk, berarti masuknya sebagai ahli pertama, sama saja. Nah, nanti akan keluar juga yang namanya SKP Bapak Ibu itu kinerjanya bagaimana itu juga akan dinilai. Seperti itu. Jadi kalau untuk apa ini? Untuk PNS, saya dengar ada pertanyaan kemarin, bagaimana jika tidak memenuhi 32 poin, Pak? Umpamanya seperti itu. Konsekuensi yang harus dia tempuh, umpamanya wong ngayal-ngayal 32 poin, tidak nyampe 32 poin, artinya dia itu tidak layak diajukan penilaiannya karena poin itu sebagai bahan pertimbangan. Bagaimana jika berturut-turut? Dimungkinkan guru tersebut akan melakukan uji kompetensi ulang seperti itu. Makanya ada uji kompetensi seperti itu. Bagaimana dengan untuk ini Nusa Wiyata itu? Selama dia terdata di rapor pendidikan di akun kepala sekolah, maka dia juga mengerjakan. Karena apa? Karena kinerja pegawai ketika memperbaiki beberapa indikator dalam rapor pendidikan nanti akan mendongkrak kinerja organisasi. Dalam hal ini adalah sekolah. Seperti itu. Begitu Pak Menteri. Berarti disamakan dengan ASN kayak gitu ya? Ya memang ASN, P3K memang ASN Pak. Seperti itu. Oh, disamakan dengan PNS. Terus Iya. yang kedua, kita kan pegawai kontrak. Nanti misalkan saya 5 tahun sudah berakhir, kok kinerjanya kurang baik, apakah nanti juga diulangi ke depannya? Itu Ataukah itu terkait dengan kebijakan Pak. Kalau kebijakan saya tidak bisa memberikan jawaban. Jadi kalau saya hanya bisa menyampaikan malam ini apa yang sudah menjadi sesi tanya jawab dan tidak lanjut ke kebijakan ke pemerintah seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini sudah dihadapkan dengan seperti itu, kita jalani, ada perubahan ya kita ikuti seperti itu saja. Gimana? Oh ya Bu Putri monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu. Pak, tadi kan dikatakan bahwa selama terdaftar di database akun kepala sekolah itu kan wajib mengerjakan. Nah, di sekolah saya SD 1 Makam itu masih ada nama buku Titi. Itu bagaimana Pak? Dihapus kah? Untuk menghapusnya caranya bagaimana? Gitu. Terima kasih Pak. Iya, oke, terima kasih. Kalau untuk nama-nama yang Nusayuni yang sudah tidak ada pensiun dan lagi itu tidak usah dikerjakan, gampang. Oh, nih. Ya, tidak usah dikerjakan, jadi tidak perlu khawatir. Jadi tidak berpengaruh nih. Tidak berpengaruh. Jadi yang wajib mengerjakan adalah ASN. Untuk Wiyata Bakti kalau terdata di di akun kepala sekolah ya dianjurkan untuk mengerjakan karena itu untuk mendongkrak sekolah, rapor sekolah. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Ki. Pak Wiwit monggo. Sing ngecung dewet. Oke, terima kasih. Sejauh ini usulnya saya terima Pak Wiwit, tetapi untuk saat ini untuk pengajuan kombel itu ya nanti saya coba ajukan, tapi kalaupun itu tidak, kalau kombel lain itu menyelenggarakan kegiatan, kita sudah tidak ribet karena kita sebagai peserta aja sudah dapat nilai 4 seperti itu. Ya nanti usulnya saya terima, coba nanti saya mencoba membuat kombel seperti itu Pak Wiwit. Ya mungkin teman yang lain mau membuat kombel juga nggak apa-apa, nanti daftarkan ke PMM, saya tinggal ikut sebagai peserta seperti itu. Oke, terima kasih Pak Wiwit asal usulnya.
Bu Narmia, ada pertanyaan lagi? Ngecung ini. Cukup dulu Pak. Oh ya, Pak Terima Arga mau kasih. Pak Arga. Oke. Selamat malam Pak Tip dan semuanya. Oke. Ini monggo, Pak. per Dirjen nggih. Nggih. Tadi di nomor 10 kan ada partisipan observasi praktik pembelajaran. Nggih. Kemudian di perencanaan juga kita nanti akan ada observasi pembelajaran. Itu bisa masuk di itu Pak. Kalau itu harus ada SK-nya, Pak. Itu berupa laporan nanti buktinya. Yang membuat SK sinten nggih? Dinas kalau nggak salah. Oh, dinas. Ya, saya kira bisa sekolah yang buat. Enggak. Sejauh ini saya tahu itu. Karena itu harus ada SK sebagai tim penilai kerja guru seperti itu. Siap. Nggih. Terima kasih Pak di penjelasannya. Sing gampang-gampang aja lah KKG karo kuwi bisa. Ya gue kan Pak udah Dibio, ningkat nilainya lumayan. Iya. Pak Dibio, Dalam Pak Dip. nggih. Berarti nanti untuk bukti nyatanya semua SK diupload ya? Enggak, Pak. Itu sudah ada sendiri-sendiri itu. Ada yang sertifikat, ada piagam itu. Itu di file yang saya bagikan, itu di Excel, itu memang beda urutan sama yang ada di Perdirjen, tapi isinya sama. Bukti-bukti apa yang harus diunggah itu di platform juga ada buktinya apa, sertifikat atau sertifikat topik, di situ bunyinya sudah ada sendiri-sendiri. Seperti itu. Enggak harus SK. Gitu. Terima kasih. Pak Wiwit, Mopi. Oke, terima kasih semuanya. Sudah cukup nih, berarti ya. Oh, monggo Pak Tias. Terima kasih Pak Tip. Mau tanya yang ini Pak, konvensi PAK integrasi. Maksudnya Pak integrasi ngisuk maning, ora bahasa ning kene. Itu masih lama. Kita nunggu dinas, Mas. Oh gitu ya. Mau tahu. Maksudnya kan saya tinggal sedikit lagi ke naiknya. Ini mau konversinya itu dari nol lagi apa bagaimana ya? Itu dilihat tadi yang ini Mas, yang apa? Peraturan BKN tadi. Itu kalau jenengan dikurangi angka dasarnya, sekarang umpamanya 3C atau 3D, itu kan dikurangi angka dasarnya 200, nanti tinggal dikonversikan dan sebagainya. Itu ada rumusnya sendiri juga. Rumusnya juga sudah ada di Excel seperti itu. Nanti penjelasannya nanti aja, bukan di ini. Tenang aja, Pak. Oke. Ya. Monggo Pak Saidin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon mau melaporkan ke terutama pada Pak pengawas Pak Korwil dan teman-teman yang lain. Ini alhamdulillah di saya itu sudah ada 79 berkas PAK integrasi yang tadi siang saya ambil di tempat Bu Siti dan sekarang sudah saya buatkan tanda terimanya. Sip. Hanya di sini masih banyak sekali masih banyak kesalahan terutama pada unit kerja. Ada yang unit kerjanya masih, misalnya Bu Mukrimah itu unit kerjanya masih di SD 1 Losari. Seperti itu. Jadi nanti besok mungkin bisa diterimakan dulu. Untuk pembetulannya nanti menunggu dari informasi dari dinas, barangkali ada pembetulan dan lain sebagainya. Itu ada sejumlah 79 lembar. Termasuk punya saya juga belum ada. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Enggak, Pak? Nggih. Terima kasih Mas Dibyo dan kawan-kawan yang sudah berinisiasi untuk menyelenggarakan kegiatan Simit malam ini. Luar biasa, sungguh saya bangga. Caranya ya pantas lah tadi alumnus PP kayak gitu ya Mas Iwit ya. Sayangnya kata luar so anu nih. Apa sertifikat harus suara payu kayak gitu. Gerinya ngisi payu kayaknya kayak yang ngisi tugas tekan April kok. Ya jadi insya Allah apa yang sudah disampaikan Mas Dibyo untuk teman-teman ini memberikan pencerahan malam ini. Sayang kok saya melihat partisipannya hanya 64 ini. Katanya kepala sekolah hanya 8 atau berapa yang menjadi bagian dari inilah. Saya khawatir di tingkat sekolah nanti masih ada hal-hal yang butuh diberikan penguatan, pencerahan. Pada saatnya saya mohon Mas Dibyo dan Mas Syahidin selaku pengurus K3S untuk bisa difasilitasi semuanya. Jangan sampai ada kita dari Rembang yang menjadi bingung karenanya, walaupun ini hal baru tentu masih butuh penyesuaian. Mohon kesediaan Mas Dibyo dan teman-teman pengurus K3S untuk bisa menghidupkan antara lain tadi forum KKG di semua kelas untuk bisa segera dihangatkan kembali. Kebetulan dengan kondisi saya seperti sekarang kan saya tidak bisa all out gitulah. Saya pikir ini perlu dipantau sejauh ini. Adakah kendala di tiap sekolah ini? Kemarin tindak lanjut kegiatan di Losari 1 dengan tambahan materi malam ini. Matikan mic-nya Pak Menteri. Oke. Sehingga semuanya bisa terlayani. Kalau kepala sekolah yang malam ini menyediakan waktu, saya optimis pada saatnya di sekolahnya masing-masing dapat memfasilitasi teman guru. Tapi kalau yang tidak hadir, saya kok agak ada was-was lah. Nanti tolong dipantau ya Mas Dibyo, Mas Syahidin, bagaimana mereka gitu. Terus yang tadi PAK integrasi yang luar biasa, saya tadi dapat kabar dari Bu Inung, ternyata Bu Inung itu pak integrasinya dari pusat sudah dapat dipertimbangkan naik ke 4C. Luar biasa ini. Jadi yang muda-muda ayo ada lebih giat, kalau yang tua saja bisa semangat begitulah. Mari tidak ada kendala yang tidak bisa diatasi jika sinergitas di antara kita semakin kuat. Insya Allah saya akan menjadi bagian dari penjenengan semua lah. Gitu. Hanya saja fitur untuk kepala sekolah dan pengawas kan sampai malam ini memang belum muncul, sehingga apa sih yang menjadi peran saya di situ. Tapi sebagian di antara 18 tadi di sana ada tertulis tentang pengawas dan kepala sekolah. Jadi mari saling berbagi peran, terutama untuk bisa menjadi narasumber di kegiatan KKG. Dengan poin 8 itu kan luar biasa. Jadi kalau berganti peran, sekali KKG dalam durasi 2-3 jam, nanti ada beberapa yang topik bisa dibahas kan. Tentu ini akan sangat mendongkrak capaian itu. Nah, karena malam ini pesertanya hanya 65, saya ingin sebenarnya mempersempit cakupan. Jadi karena kita ada 35 SD, mungkin bisa di kelas-kelas, misalnya 2-3 desa bergabung, semua guru hadir lah. Karena saya harapannya semua guru itu paham tentang model SKP yang terbaru. Jangan sampai ada yang mempercayakan 100% kepada OPS di sekolahnya. Ini yang nanti menjadi akan kontraproduktif. Walaupun pada saatnya mungkin butuh dibantu oleh yang ahli di sekolahnya masing-masing, no problem. Tapi yang penting teman lain itu jangan
jangan percaya 100% kepada teman OPS. Jadi semua guru harus paham tentang situasi kepegawaian sekarang ini, sehingga perlu dihadirkan mungkin 1 kali lah, selebihnya nanti menjadi tanggung jawab dari kepala sekolah masing-masing. Itu yang perlu saya sampaikan. Tolong nanti dikoordinasikan dengan pengurus K3S yang lain, Pak Sahidin selaku sekretaris, agar kita warnai semuanya. Terima kasih atas doanya. Saya sekarang sudah kemarin tidak bisa gabung di Losari 1. Saya baru pulang sore tadi, Mas Dibyo, jam 5 sampai di rumah. Remedial lagi tapi sekarang sudah sehat ini. Bisa gabung dengan jenengan semua. Itu yang saya sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih dan aplaus untuk semuanya yang bisa mengikuti kegiatan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Penelitian observasi ini setelah diobservasi oleh kepala sekolah, nanti ada catatan dari kepala sekolah, isinya apa, nanti masing-masing guru bisa berbeda. Nah, kemudian dari catatan itu kemudian akan dilakukan penilaian observasi. Nah, penilaian ini ini kualitatif ya. Nanti ada beberapa kalimat yang akan dituliskan oleh kepala sekolah untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau contoh di sini beberapa fokus perilaku, ada yang dilakukan dengan efektif, ada yang belum dilakukan, ada yang dilakukan tapi belum efektif. Nah, kemudian setelah penilaian observasi, nanti Bapak Ibu melakukan refleksi diri sendiri. Tuliskan Bapak Ibu apa tantangan yang dihadapi ketika pembelajaran tadi yang sudah dilaksanakan. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu diarahkan untuk memilih tindak lanjut dari PMM, yaitu jadi ketika kita sudah ajukan ke kepala sekolah, mungkin kepala sekolah ini ya, maaf ya, siapa yang bocor ya. Jadi kalau sudah diajukan, nanti bisa dicek, ini mungkin ada penyesuaian dari atasan. Ini mungkin seperti ini ilustrasinya. Ketika Bapak Ibu mengajukan ke kepala sekolah, Bapak Ibu ngeklik guru penggerak 128. Kemudian kepala sekolah melihat Bapak Ibu, kayaknya ora mungkin guru penggerak main daftar BO ora, melu BO ora, apapun sertifikat arep metu bulan sedurung Juni. Akhirnya ada penyesuaian ini. Seperti itu. Nanti silakan dicek. Nah, kemudian ada hasil kerja tambahan dan sebagainya, nanti tinggal dicek